Selamat siang para pecinta tanah air biliar Indonesia. Pada siang hari ini kita akan menyaksikan SEA Games biliar Kambodia 2023, yaitu perwakilan dari Indonesia Ferry Satriadi dan banyak teman-teman lainnya nanti akan bertanding melawan dari Myanmar, yaitu Myo Tet Tun. Dan ini akan menjadi partai biliar yang sangat seru karena untuk memperebutkan masuk ke babak 16 besar. Dan siang hari ini saya ditemani oleh seorang wanita cantik rupanya. Pasti teman-teman tahu, beliau baru saja mendapatkan gelar kejuaraan semifinalis Las Vegas Open. Ya, benar. Dan runner up Lion Cup Singapura. Dan baru saja kembali ke tanah air setelah melakukan beberapa training dari luar negeri. Dan saya akan perkenalkan, beliau adalah wanita cantik yaitu Silviana Lu. Ya, benar. Hai. Halo, Gimana selamat kabarnya? siang. Baik, akhirnya bisa balik ke tanah air. Kangen banget. Makanya jangan kelamaan di luar negeri. Iya. So what should I call you? Aina. Ya, bisa dipanggil Oke, Aina. Oke. Teman-teman, Aina ini umurnya masih muda loh ternyata, dan beliau ini prestasinya sangat luar biasa, dan menurut saya adalah pendobrak untuk biliar wanita Indonesia, karena baru tahun ini prestasinya sangat luar biasa dan ini belum pernah terjadi untuk tahun-tahun sebelumnya ya gitu. So how is your feeling to be a semi-finalist Las Vegas Open and to be a runner up Lion Cup Singapura? Cerita dong sedikit. Kalau jujur sebenarnya sih feelingnya pasti seneng, tapi dengan achievement yang aku dapetin sekarang belum apa-apa sih, karena itu kayak baru permulaan. Karena kan start to compete overseas itu mungkin dari last year, cuman ya untuk semifinalis dan runner up ini baru permulaan untuk aku. Jadi I still need more. Yeah, never get enough. I like that. Okay. So umur kamu berapa? Tahun ini 25. 25 udah terkenal all over the world kalau saya bilang. Kenapa? Karena itu Las Vegas Open itu kan kejuaraan dunia ya. Iya, kejuaraan dunia. Dan itu sangat bergengsi loh. Iya. Karena orang akan berburu ke Amerika. Iya, benar. Karena mereka punya kiblatnya kan sana, Iya. kan US Open di sana. US Open. Kebanyakan major eventnya di Amerika, di US. Ya gitu. Oke, itu dia. Oke, nah sekarang kita lagi persiapan nih menunggu jalannya pertandingan antara Ferry Satriadi melawan Myo Tet Tun Ya, dari Myo Myanmar. Tet So Tun, mohon Myanmar. maaf kalau pengucapan bahasa namanya dari Myanmar agak salah karena saya bukan orang Myanmar jadi bingung. ngomongnya gimana. So, oke, Aina, kita kan masih belum tahun ini akan mencari berapa kemenangannya. Kalau menurut pengalaman dari Aina sendiri dalam pertandingan SEA Games ini untuk playoff cari berapa sih? Biasanya pada umumnya untuk cowok ya, race-nya bakalan race 9. Mencari 9 kemenangannya. 9 kemenangan. Dari peraturannya sendiri berlaku ice break nggak? Ice break berlaku. Oh, berlaku ya? Berlaku. Oke, kalau untuk penyusunan bolanya ini satu di titik spot atau 9 titik spot? Satu di titik spot, dia ngikutin WPA rule. WPA, Iya. oke. So, pemirsa kita akan menyaksikan sekarang akan dimulai break pertama dilakukan oleh saudara dari Myanmar, Myo Tet Tun. Itu dia. Kita lihat untuk reg pertama. Sepertinya ada bola yang masuk ya, 2 bola ya. Iya. Dan satunya kayaknya on itu di dekat, bawah ya. iya. Di Ini termasuk rel good pendek break ya. ya. Karena dia ngontrol bola satunya. Oh, Iya, oke. good break. Ya. Kalau melihat dari posisi ini, menurut Aina gimana? Chance-nya? Chance-nya besar ini untuk di leg pertama ini akan diambil Myanmar. Karena lewat bolanya cukup mudah untuk diselesain.
Kita lihat apakah ini stroke atau kelihatan ya kira-kira? Karena itu Sepertinya ada- kelihatan. Kalau dari bahasa tubuhnya kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Ini sangat berkonsentrasi sekali pemain ini ya. Iya. Kenapa butuh konsentrasi? Boleh tahu, Aina? Karena biliar ini kan olahraga akurasi ya. Jadi di mana fokus dan konsentrasi itu sangat dibutuhkan. Placement keyboard yang sangat baik sepertinya. Iya. Rek pertama biasanya agak tricky sih. Oh iya? Gimana kan kita masih kayak adjust ya, maksudnya adaptasi juga sama table. Kadang kan tablenya masih kayak, kita juga masih kayak apa tenaganya berapa, terus apa tendangannya, bandingnya gimana. Oke. Kalau menurut pengalaman Aina sendiri perlu berapa waktu untuk adjustment yang sangat Biasanya stabil? sih 2-3 rek atau 2-3 enggak rek? 2-3 rek atau enggak waktu kita seandainya kita duduk nih kita nggak sempat mukul, kita bisa perhatiin apa lawan kita ketika mereka bermain, kita bisa perhatiin ketika mereka bermain kayak bola putingnya itu, tendangan bola putingnya, terus lakennya, jalan bolanya cepat atau lambat, itu bisa diperhatiin. Oke. Dan itu memang sudah menjadi mungkin standarnya untuk teman-teman yang masuk dalam tim pelatnas ya. Meskipun belum mencoba bermain dalam table itu, cuman perlu menganalisa dari lawan yang sedang bermain ya. Iya. Kalau kita Biasanya lihat bakalan dikasih warm up sih. Cuman tetap aja apa practice table-nya bakalan berbeda dengan meja yang dipertandingkan. Oke, kita balik ke game. Tinggal 3 bola tersisa. Nah, menurut Aina gimana nih? Kira-kira chance-nya apa yang akan dilakukan untuk bola 7 ke 8-nya? Kira-kira. Cuman ya di follow begitu. Wow. Iya sesuai ini sih. Ya. Good break. Ya. Kira-kira dia akan potting ke corner atau side pocket? Ke side pocket. Side pocket. Kita lihat pemirsa. Myanmar. Oh, Corner pocket. And dia pilihnya corner. did he miss? Ya, he miss. Oh my god. Yep. Ini suatu kesempatan besar ya. Kesempatan besar, iya. Kalau kita lihat untuk Ferry Satriadi, Iya. perwakilan dari Indonesia. Ya makanya kenapa aku bilang biasanya rek pertama itu agak tricky gitu. Ya. Kita lihat sangat baik sekali Iya. follow yang dilakukan oleh Ferry Satriadi. Kita lihat dari cue ball-nya, menurut Aina gimana nih? Kayaknya kalau dilihat sini sih mungkin kondisi mejanya agak lambat ya. Iya. Soalnya bola putihnya cuma nyampe di situ tuh. Oke. Nah, bola kalau kita lihat dari bola 9 ini kan posisinya yang kurang menguntungkan lah kalau saya bilang lah ya. Tapi untuk seorang Ferry Satriadi yang Aina kenal gimana nih? Harusnya ini masuk karena kalau untuk ini masih oke. Oh, sangat baik sekali. Oke, ini berarti menjadi skor pertama ya 1-0 ya. Oke. Nah, cerita sedikit dong apa namanya Aina, kamu berapa kali ikut SEA Games? Total SEA Games yang pernah aku ikutin tuh 2. Ya itu di 2017 Malaysia dan 2019 di Filipina. Oke, gimana rasanya menjadi perwakilan biliar wanita Indonesia dalam mengikuti ajang biliar SEA Games? Itu merupakan sesuatu yang membanggakan ya. Dan tapi ya waktu itu 2 kali hasilnya nggak memuaskan sih untuk diriku sendiri. Jadi karena tahun ini juga nggak ada nomor untuk pool putrinya, cukup mengecewakan. Hopefully this year Indonesia bakalan ada hasil yang baik. Semoga kedepannya bisa ada nomor pool putri. Maksudnya dari tuan rumahnya, karena di Kambodia sendiri kan nggak ada pool putrinya. Oh, karena it's because they don't have a woman player ya. Yes, karena Kambodia itu unggul di nomor karomnya. Oh, karomnya. Iya, mereka unggul di karom. Makanya kenapa pool putrinya nggak ada.
Bukan karena tidak disediakan ya, karena tuan karena rumah dari itu tuan tidak ada. rumahnya yang nggak menyediakan. Iya, makanya sedikit mengecewakan. Ya. Mungkin dari dari seluruh Asia Tenggara kali pemain wanitanya akan kecewa karena tidak Iya, bermain di SEA Games. semuanya, semua pemain pool putri Southeast Asia bakalan kecewa. Oke, apa harapannya Aina dalam SEA Games biliar tahun ini? Apakah akan grow up prestasinya atau gimana kira-kira dari persiapan ini? Kalau dari persiapan sih yang kuperhatikin ya bakalan ada, maksudnya semoga ada dobrakan baru karena seperti yang kita tahu biliar di Indonesia dalam 1 tahun terakhir ini aku ngeliat perkembangannya cukup baik. Cukup baik, sangat-sangat baik. Sangat baik Iya. ya. Boleh kasih contohnya? Dimana kayak mulai dari tahun lalu itu udah ada kayak sirkuit nasional. Iya. Yang sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi. Sebelum-sebelumnya mungkin ada, cuman nggak teragendakan gitu, nggak terjadwal. Tapi tahun lalu udah mulai ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Iya. Oke. Jadi paling nggak kita sebagai atlet pun kita kayak tahu, oh kita punya target tracknya ada gitu. Oke, kita back to into Ya. game ya. Kita lihat dari tadi kalau saya perhatikan adalah satu selalu di bawah, Iya. dekat lubang bawah ya. Iya. Kenapa? Satunya biasanya kalau untuk one ball on the spot ini, kalau kita bahasa di biliar ini kita kebanyakan mereka bakal menggunakan cut break, di mana mereka bakal ngontrol bola satunya dan bola putih bakalan selalu ada di center. Oh, oke. Iya. Dan ini memang bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Dan ini memang teknik break yang direkomendasikan Sangat atau semua direkomendasikan. player memakai cara ini. Biasanya ada cara lain lagi sih, di mana mereka cuma break dengan full ball, jadi bola putihnya nggak bakalan nyentuh ban, bakalan langsung di center. Oke. Tapi untuk kontrol bola satunya biasanya lebih susah. Oke. Tapi kalau cut break ini bola satunya bakalan selalu ngarah ke belakang dan menuju ke corner yang di belakang. Oke, kita lihat posisi 1 ke 3 barusan tembak Iya. pukulannya sangat baik sekali ya. Cuman tidak terlalu menguntungkan untuk saudara Ferry ya. Kalau Iya, saya lihat. angle-nya agak kurang. Kurang geser sedikit ke atas ya. Iya. Iya. Ya. James. Sangat sayang sekali ya. Barusan. Apa yang terjadi Aina menurut kamu dengan placement dari 1 ke 3 sehingga jaraknya kurang menguntungkan untuk saudara Ferry? Kalau dilihat dari sini sih karena placementnya yang kurang baik, jadi kayaknya dia fokus di bola putih ini, mau buat kayak recovery shot, jadi pengen membuat angle yang baik ke bola 4-nya. Tapi karena ya itu tadi, karena angle-nya agak susah, akhirnya he miss it. Ya. Kita lihat tinggal 6 bola tersisa ya. 6 bola tersisa. Ya tinggal 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muted Tune ini kayaknya sepertinya pemain baru ya? Atau gimana menurut kamu? Pengalaman dari 2 tahun kamu ikut SEA Games. Apakah dia... Kalau yang pemain Myanmar yang ku tahu ya, yang ini kayaknya baru sih. Baru ya? Iya. Kalau yang biasanya yang unggul itu pemain Myanmar ada satu namanya Mau. Mau. Iya, itu unggul. Tapi kalau nggak salah aku, dia sekarang lagi di China. Dan sepertinya kelihatannya si Muted Tune ini masih muda ya? Iya, masih cukup muda. Masih cukup muda ya. Kita lihat apakah 5 ke 6-nya ini. 5 ke 6-nya berhasil. Iya. Cukup baik yang angle-nya. melihat dari kondisi bola tujuhnya sudah ada dekat dengan lubang bawah ya. Jadi, nah apa yang menurut kalian dengan formasi seperti ini dia akan melakukan apa untuk ketemu bola tujuhnya? Di follow aja sih kayaknya, atau enggak dia agak di stun sedikit. Oke. Oh dia melakukan stun kayaknya. Iya, barusannya. agak stun follow sedikit. Kalau di sini sih paling kuncinya di bola 8-nya. 8 lagi. Betul. Dan bola 8-nya available on side pocket sepertinya ya. Kalau lihat dari sini kayaknya sih harusnya bisa di pot Bisa, di ya? side pocket.
Kayaknya dia bakalan corner, side. Agak jauh sih ya ini angle-nya. Kita lihat apakah side pocket atau top corner nih. Sangat berkonsentrasi sekali ya. He made it. Satu Dan bola. sepertinya kalau dari tadi saya perhatikan bola sebelah ini posisinya benar-benar Nggak enak. apa ya? Iya. Kayak masih setelan-setelannya masih yang kayak nanggung-nanggung semua. Nanggung-nanggung dan takut-takut gitu. Iya, makanya aku bilang kenapa 2 atau 3 rek biasanya mereka bakalan masih adjust sama mejanya. Oke. Sangat baik sekali. Iya. Berhasil memasukkan bola sebelah. Hampir saja bola putihnya. Sekarang menjadi satu sama. Satu sama. Ini akan menjadi sekarang kita akan masuk ke Rek rek ketiga. 3 ya. Dan biasanya ini sudah cukup adjustment atau warming up-nya mereka dua player ini untuk melakukan atau untuk meneliti menganalisa ini bolanya kurang ini bolanya kurang ini. Udah cukup sampai sini mestinya. Iya, udah bisa tahu ternyata bolanya agak skit atau agak lembab atau gimana. Karena kita nggak tahu di Kambodia sekarang apa Cuacanya. temperaturnya gimana kita nggak tahu karena sangat mempengaruhi. Iya. Oke. Jadi kalau seandainya agak panas, biasanya agak lembab. Tapi kalau agak dingin itu beda lagi gitu. Beda lagi. Oke, menurut pengalamannya Aina sendiri dalam ikut SEA Games 2 kali ini, berapa lama butuh Aina untuk adjustment-nya? Kebetulan waktu tahun itu aku masih juga proses belajar ya, jadi kayak ya butuh lama juga sih, kayak few times aku harus, makanya kenapa sebelum mulai match, apalagi kalau aku bukan match pertama, aku bakalan nonton dulu. Nonton, terus bakalan untuk siapa yang udah main duluan atau mungkin cowok main duluan, aku bakalan kayak nanya, itu gimana, bola, keadaan mejanya gimana, bannya gimana, lakennya gimana. Atau enggak, biasanya kita bisa ketahui meja yang dipakai merek apa, terus laken yang dipakai merek apa, jadi kayak kita udah punya dasar gitu, karena kita kan juga udah pernah beberapa kali main dan tahu jenis laken ini, meja ini gitu. Jadi udah tahu, udah pasti jalan bolanya kayak gini nih. Cuman mungkin akan beda kalau ada berhubungan dengan suhu. Oke. Jadi benar-benar harus pintar menganalisa ya. Iya. Dari segala detail hal-hal yang. Iya. Terus bola yang dipakai juga bola apa gitu. Oke. Ya. Oke, kita balik ke dalam permainan sekarang. Skor 1-1. Muted turn break. Oh, they are really controlling about the one ball. Yeah. Good break. Yep. The cue ball always on the center. Dan ini memang kayaknya mungkin bisa dijadikan SOP kali ya, break begini ya untuk one in the spotnya ya. Iya, karena itu untuk ya. one on the spot ini kebanyakan bakalan digunakan seperti ini. Aina juga menggunakan trik ini? Iya. Okay. Cuman balik lagi tergantung kondisi meja. Jadi kita bermain di mana, dan kebetulan kondisi yang seperti ini, cut break ini sangat mudah untuk diterapkan. Tapi kalau seandainya kita main di kondisi yang mejanya kotor atau agak lambat, bolanya kotor, itu cut break akan agak susah. Iya. Oke. Kita lihat kayaknya placement. Seperti kita lihat. Ini placement lagi. Ini cut breaknya bagus. Cuman kok kontrol cue ya, ball-nya. placing cue ball to ballnya kok saya lihat kebanyakan kurang ya. Apa yang terjadi kalau menurut analisa Aina? Aku have no clue. Mungkin dia masih nggak belum soul, belum dapat soulnya sama mejanya. Still guessing ya. Iya, jadi masih kayak guessing, kayak takut kekencengan, tapi ternyata dia kepelanan. Oke. Kalau bisa dikatakan adalah
seberapa cepat penyesuaian itu berarti memang seberapa cepat pengalaman seorang atlet ya? Seperti Jam itu ya? terbang. Semakin banyak jam terbang atlet tersebut, dia bakalan cepat Bakalan adaptasi. cepat ya? Iya. Iya, karena saya lihat ya di kejuaraan dunia terutama ya, mereka adjustment-nya itu Sangat cepat. di rack pertama aja ketika dia Iya. melakukan break, tak. Kayaknya dia Iya. untuk placement cue ball itu mereka udah tak 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 Dan tak, tak, ya. sebenarnya udah bisa kita lihat itu, kita perhatikan pas kita ngelakuin leg. Oh, Iya. oke. Ya, ya, Cuman ya. leg itu kan kita juga cuman satu ban dan cuman bisa lihat apa bola apa kondisi Bouncing-nya, lakennya, iya bouncing-nya. bouncingnya, terus jalan cue ballnya di lakennya gimana. Cuman untuk kalau seandainya kita mau trick cushion gitu, kita, apakah ini bannya menyempit, melebar, itu kita masih belum tahu Belum tahu gitu. ya. Oke. Kita balik lagi ke game. Barusan kita lihat Mutatun Scratch ya. Terus ya scratch. Dan ini suatu keuntungan dan kesempatan besar untuk saudara Ferry Stiradi dari Indonesia, terutama untuk mendapatkan poin kemenangan Di di leg leg ketiga. ketiga ini. Kalau kita lihat Aina ini tinggal 5 bola tersisa, 5, 6, 7, 8, 9 kalau nggak salah. Iya. Menurut Aina gimana nih posisinya? Ini sih udah kalau lihat angle-nya di semua udah angle sejalan ya. Dimana 6 tinggal sana 7, 8, 9. 6 itu cukup untuk stop ball kali ya. Oh, sangat Oh, baik ya. sekali. Nah, kalau dari placement sekarang cue ball ini 7 ke 8-nya, Cukup sih. he's Ini going to ya fall angle-nya to rails cukup. or just 2 rails. Two rails, Probably bakalan 2 rails. Karena butuh angle yang baik di bola 8 untuk ke-9-nya nanti. ya. Kita lihat sangat berkonsentrasi sekali, very sekali. Yes, follow 2 rails dan Cukup. cukup Angle-nya. angle-nya Ya, apakah agak angle. sedikit lurus itunya. Kalau kita dari sini sih Cukup tebal sih ini. cukup tebal, tapi Iya, iya. it's good angle. Enough. ya? Enough angle untuk ngelakuin apa. Iya. Oh, sangat baik sekali Iya. sepertinya. Iya. Posisi yang oke lah ya, Oke, menguntungkan lah cukup ya. cukup baik. Iya, Ya, sangat baik sekali. Sekarang skor menjadi 2-1. 2-1. Oke. So, Aina, waktu di Las Vegas Open itu kamu pede banget atau gimana? Apa yang membuat kamu itu yakin berangkat ke Las Vegas? Boleh tahu dong, ceritain dong. Yang buat yakin berangkat Las Vegas ya. Sebenarnya cukup long story sih ya, karena apa? Kayaknya aku baru decide untuk jadi pro player itu 2021. So I change everything. Jadi aku belajar dari awal lagi, kayak basic lagi, fundamental. Karena gimana kalau kita mau compete overseas dengan skill yang aku punya sebelumnya itu nggak cukup. Jadi harus ya belajar lagi dari titik nol. Karena kita tahu apa di sana di luar itu ya kalau compete mereka udah jam terbang tinggi, terus teknik fundamental punya bagus gitu. Jadi kayak belajar dari nol lagi, dan kebetulan sih aku luckily punya guide yang baik, Kak Angel, senior Angel. ya. Jadi selama trip di US kita banyak share, terus dia juga banyak guide aku gimana untuk pro player itu, gimana approach-nya, bagaimana gitu. She was coming with you. Ya, Oh, yes, okay. yes. Jadi that's why I say I was lucky that time. Karena apapun yang terjadi, I always discuss gitu. Oke. Angel still playing? Yes, masih main, still Masih playing. main? Oke. So, jadi fundamental apa sih kira-kira, kalau boleh tahu sharing sedikit dong? Sedikit aja, apa sih yang perlu dilakukan ketika kamu persiapan? Fundamental, pondasi, basic apa? Kalau aku main tahun lalu itu aku mulai dari gripku lagi, karena that time gripku terlalu loose. Terlalu luas? Terlalu loose, agak
nggak firm, nggak terlalu lurus itu, nggak genggam banget. Oh, Iya. oke. Ini good break dari Ferry. Ya, satu selalu di. Iya, Seperti orang-orang akan melakukan seperti ini. hal yang sama. Ya. Dan SEA Games ini bakalan beda banget sih karena kalau di mana semuanya udah menguasain break ini, ya siapa yang ngelakuin kesalahan paling. Betul. Dan break ini bisa dilakukan untuk table yang sesuai pastinya ya, tidak untuk table yang lembab dan kering ya. Sebenarnya bisa dilakukan juga, cuman mungkin kontrolnya itu yang lebih susah. Kontrolnya lebih susah. Oke. So kita lihat dari Posisinya. reaksi wajahnya Ferry ini kurang. Puas ya. Apa yang terjadi Aina? Apakah placing cue ball-nya kurang menguntungkan atau salah penempatan atau gimana nih kita lihat? Kalau dilihat di sini sih mungkin placing cue ball-nya ini agak dekat sama cushionnya ya. Dimana kalau yang angle-nya seperti ini kita agak sedikit sulit, tapi sebenarnya masih bisa diatasi sih ini. Masih makeable lah. Ya, seperti ini. Oh, oke. Cuman jadinya bakalan susah untuk ke selanjutnya. Selanjutnya. Karena dia harus recovery shot kan, harus ini. Oke. Sepertinya ini recovery shot yang sangat baik ya. Kalau melihat dari angle Belum 3 ke 4. sih, karena 3 ke 4-nya ini yang masih. Nah, ini cukup Kalau baik. ini udah recovery? Ini udah cukup baik. Oke. Ya. Ini pengalaman yang baru juga buat saya karena recovery shot itu ternyata memang harus ada ya. Iya, jadi kayak tadi kan 1 ke 2-nya itu kan agak dimana angle-nya agak nanggung, terus dimana dia harus fokus di 2-nya, terus 3-nya, nah 3 ke 4-nya cukup bagus. Oh, sangat baik sekali. Kita lihat. Iya, udah ini harusnya bisa selesai. Nah, ini udah bukan recovery shot lagi ya. Iya. Karena ini sudah on placement yang dia mau ya, sesuai dengan programnya dia gitu loh. Cukup baik. Ya. Oke. Dan ini akan menjadi run-out pertama buat Ferry ya. Dan ini akan menjadi kalau game ini habis akan menjadi run-out pertama buat Ferry ya. Break and run. Oh iya, break and run. Ya, benar. Ya. Lihat. Kalau lihat dari sini sih kayaknya On banget. Ferry-nya udah mulai dapat dengan mejanya. Udah tahu ketendangannya. Betul. Kalau melihat dari ekspresinya dari 3 bola terakhir itu ya, 4 ke 6 4 bola terakhir 4 6 7 9 itu dia sudah kayak bonding with the table. Jadi dia nggak perlu ketakutan untuk apakah kekurangan stylenya, apakah kelebihan. Yang dia pikirkan adalah gimana caranya gue fokus pada diri gue sendiri seperti benar itu. Ya. banget. So, waktu kamu di Las Vegas itu kan saya lihat di YouTube ya. Itu kamu perform sangat baik sekali. Dan butuh berapa lama kamu gini? Karena pemain biliar itu adalah banyak alasannya adalah tentang adjustment table-nya kan. Iya. Ya kan? Padahal kalau saya bilang bukan tentang adjustment table ya, tentang it's about you adjusting with the surrounding gitu loh. Iya, benar. Karena tablenya nggak akan pernah berubah. Iya. Kitanya yang berubah, manusia Iya, yang berubah. kita yang mengikuti. Iya dong, gitu dia. Nah, ceritain sedikit dong. Butuh berapa lama waktu kamu di Las Vegas Open untuk penyesuaian dengan yang paling susah adalah penyesuaian dengan environment, bukan dengan tablenya. Lingkungan nggak mudah. Betul nggak? Betul. Coba ceritain sedikit. Aduh, kalau kayak di US sih agak sulitnya. Pertama sih kayak cuaca di sana, terus mungkin makanan. Oke? Iya, makanan. Jadi kayak kalau kita Nggak ada tahu tempe ya? nggak ada tahu tempe. Jadi kayak setiap setelah match kita kan kadang lapar dan harus butuh isi ini kan nutrisi nutrisi gitu. Tapi kadang ya gitu di US makanannya agak kurang ini sih, kebanyakan junk food kalau mau cepet gitu. Oh. Okay. There's so many junk food restaurants. Iya, banyak banget. Kebanyakan ya? Iya, kebanyakan. Oke.
Paling kalau mau sehat salad. Salad doang itu paling sayuran mereka cuma salad doang, nggak kayak kita di sini punya sayur ini, sayur itu. Oke, kita kembali ke game skor 3-1 leading Ferry Satriadi dari Indonesia dan kita lihat. Oh. Nah, ini biasanya juga terjadi nih breaknya. Dimana satu ingin bentur bola lain akhirnya nggak sesuai. Dan benturan-benturan ini memang ada penyebabnya. kejadiannya pasti iya. Ada penyebabnya. Biasanya karena power ketika kita nge-break biasanya ada powernya kurang atau kelebihan itu bakalan reaksinya berbeda. Oke. Atau enggak pas kita nge-break kenanya kurang tepat, kena tipis. Titiknya Kalau kecil. tipis biasanya kita bakalan miss tuh bola wing ballnya. Oke. Dan kita lihat mencoba untuk melakukan safety, cuman sepertinya Masih terlihat iya, sih. iya. Oh, kayaknya enggak ini. Kita lihat bola satu ini seperti masuknya di lubang bawah kanan ya. Iya. Nah, kalau dari posisi kita ya. Untuk duanya mungkin menurut Aina gimana nih? Duanya kayaknya ini ya. Iya. Kita lihat apakah dia berhasil melakukan apa. Oh! Sepertinya untuk 1-2 itu kurang menguntungkan buat Ferry ya, makanya sekarang dia melakukan safety. Iya, Menurut Aina gimana tuh barusan? Soalnya kalau kita perhatiin di sini kayaknya untuk melakukan angle di 2 agak kurang tepat karena di situ ada bola yang nutup kan, bola 8, bola 9. Mungkin kenapa alasan dia decide untuk safety. Good Kick shot yang sangat baik sepertinya ya. Kick and save. Back to safety again. Iya. Itu kayaknya kelihatan On ya? Iya. Satunya on kayaknya. Kita lihat. Oh iya, bisa dibuat. Oh, bisa lewat itu bola duanya. Sepertinya duanya masih Oh, mungkin tadi susah kali untuk buat angle-nya ya. Iya. Dan untuk ketiganya sepertinya masuk ke lubang mana nih Aina? Bisa di side pocket yang Side sebelah. pocket ya. Iya, Wow, drop-shot benar. yang sangat sempurna seperti. Sangat baik sekali ya Aina kayaknya ya. Iya, benar. Good shot. Very good shot. Ya. Dan kita lihat untuk placing ke bola berikutnya, Iya. kayaknya bagus ya. Iya. Udah, ini udah sejalan semua. Udah sejalan sudah ya? Iya, udah sejalan. Problemnya di 2 ketiga doang tadi. Barusan itu. tadi ya? Iya. Kalau melihat dari gestur Ferry, dia sangat Udah mulai confident confident dia. sekali ya. Udah mulai tahu kayak udah mulai kenal sama kondisi mejanya. betul. Saya sangat suka sekali ketika melihat mata seorang player itu, dia mempunyai killing apa? Killing instinct. Apa? Mata membunuh. Karena fokus enggaknya itu kelihatan dari mata. Iya. Ya. Bener banget. Kita bisa lihat seseorang fokus itu dari mata mereka. Iya, mata mereka. Lihat tuh. Sangat baik. Dan ritmenya Ferry ini nggak lama, nggak cepet, so enak ditonton. Lihat, dia cuma melakukan 2 kali stroking barusan. Sekali, 2. diem, last shotnya bertembak. Oh, skor 4-1. 4-1 untuk Indonesia. Itu dia. Nah, kalau Aina kenal dengan Ferry ya? Kenal banget.
Karena sama kita- dari Kalimantan. Iya, sama-sama dari Kalimantan. So gimana tipikalnya Ferry ini? Boleh cerita sedikit? Untuk Bang Ferry ini, dia ini cukup punya mentalnya. Kalau tadi saya pribadi cukup strong, benar-benar strong. Maksudnya banyak hal juga yang saya pelajari dari dia. Karena selama kita di Kalimantan, saya sering berlatih juga dengan dia. Iya, kita sering spend time untuk sparring gitu. Dia punya jiwa hungernya ketika dia bermain, jiwa nggak mau kalahnya itu dia punya. Iya. Even though play with you? Iya, benar sekali. That's good. Iya. Apa lagi yang bisa kamu dapat dari Ferry ini? Terus jadi dikenal juga dengan potting sih. Pottingnya cukup sharp, benar-benar sharp ya. Gimana ya, kita tahu sih mungkin karena fokus itu tadi ya. Dengan dia punya rasa hunger dia yang besar itu tadi. Jadi dimana ketika lihat bola dia bakalan selalu pot every ball that he have. Yeah. It's not going to waste the ball, not going to waste the chance. Ya, dia kayak lapar gitu kalau ngelihat bola. Ya. Oke, sekarang skor 4-1 dan mereka kayaknya rulesnya alternate break. Ya, menggunakan alternate break. Kita lihat apakah Ferry berhasil di rek 6 ini melakukan break yang dengan sangat baik. Dan sepertinya akan melakukan cut break lagi ya. Oh iya. Good cut break. Masih oke lah ya posisi satunya. Iya, cuma kita nggak tahu nih bola satunya agak deket sama cushion apa agak longgar. Sepertinya agak longgar sedikit dengan cushion. Sepertinya. Untuk keduanya yang akan menjadi problem. Apa yang akan dilakukan Ferry menurut Aina dalam kondisi bola seperti ini? Kalau ini harus biasa, mungkin bakalan dilakukan soft cut shot ya. Cuman paling one cushion. Berarti cukup tipis. Iya. Cukup tipis angle-nya. Dan memang bukan posisi yang menguntungkan untuk placement cue ball for the next. Iya, ya? nggak mudah. Iya, tidak mudah ya. Dan kita sepertinya mendapatkan keberuntungan nih kalau melihat dari posisinya back to safety again kayaknya not on. Kalau melihat dari sisi sini ya. Iya, mungkin kalau di sini mungkin dapat ini bola satunya. Mesti kelihatan masuk sepertinya. Dapat. Dan mungkin kalau seandainya juga agak nggak kelihatan, tapi kayaknya dapat ini dari bahasa tubuhnya. Kita lihat scratch. Dan memang barusan bola satu itu kayaknya tidak Visible ya. tidak on ya, maksudnya on untuk potting ya. Iya, nggak bisa Dan dipotting. Yutetun itu mencoba untuk melakukan safety. Dimana dia gagal untuk kontrol cue ball-nya. Kalau melihat dari gaya bermainnya atlet Myanmar ini, kelasnya agak berbeda dengan Ferry ya sepertinya. Menurut Aina gimana? Ini susah untuk diungkapkan karena kita nggak pernah tahu dia di kandangnya seperti apa. Iya. Karena ini namanya kita mewakili negara, apalagi ini kan match pertama ya. Nah, pasti ada rasa yang gimana. Gugup, nervous, bingung, bimbang. Iya, apalagi kalau kita perhatiin dari sini kan dia kayaknya pemain muda ini. Jadi mungkin masih apalagi setelah di rek pertama dia melakukan kesalahan. Ya. Jadi pasti akan ke bawah untuk selanjutnya. Betul. Kita lihat tinggal 5 bola tersisa. Baru saja melakukan pukulan di bola 5 dan sangat baik ya. Ya, sangat baik. Coba sedikit lurus ya angle-nya. Tapi kayaknya dapat. Ini kayaknya follow one cushion cukup ya. 1 atau 2 ban ini. Tergantung dia mau angle-nya seperti apa, 7 ke 8-nya. Karena 8-nya udah sejalan di lubang tengah ya, side pocket ya. Mungkin kalau
saya lihat dari sini sih dia akan melakukan follow one shot, and then for the 7 ball to left corner ya, bottom. Iya. Yang simple sih. Kalau lihat dari angle-nya ya, kita lihat. Iya, dua. Oh, oke. That's good. To follow. We should follow. Nah, kalau sekarang posisi 7 ke 8 gimana ya? Ini cukup susah untuk dilihat karena kita cuma satu angle. Tapi kayaknya cuma di track sedikit. Draw shot. Iya, di draw shot. You didn't call it track, right? Iya. Masih bahasa daerah. Oke, jadi kalau bahasa di bilar itu banyak yang agak berbeda. Iya. Oke. Sangat baik sekali di game ke-6 ini oleh Ferry Satriadi dan kita sekarang leading 5-1. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang bahasa di biliar ini seru nih. Banyak orang, seru banget. Banyak orang kita Indonesia call track. Ya. Dur. Tapi ini seru untuk dibahas karena kalau kita ke daerah satu mereka punya bahasa yang lain, ke daerah yang lain ada bahasa yang lain lagi. Oh ya? Iya. Oh, ceritain dengan bahasa yang satu dengan yang lain, coba ceritain. Bahasa kamu gimana? Kalau seandainya contohnya di Kalimantan deh, kalau seandainya kita ngomong follow, ya udah didorong aja. Oke. Kenapa nggak didorong bolanya? Itu pukulan dorong gitu. Nah kalau biasanya untuk kalau di kayak bola draw shot, kalau mungkin di sini ada yang ngomong track, tapi kalau mungkin di Kalimantan kita ngomongnya ditarik. Ditarik. Iya. Ditarik aja bola. Iya, jadi kayak setiap daerah mungkin beda-beda. Iya. Kalau di Jakarta di track. Iya. Kalau di follow itu di dur. Iya. Gua nggak tahu tuh bahasa itu dari mana dapetnya. Ya, aku juga. Tapi when I was born in and playing pool, bahasa itu udah ada. Bener. Track. Jadi kita kayak aku otomatis ngikutin. Nah, jadi kalau saya dalam membuahkan acara boleh, cuman kita akan perbaiki. Maksudnya dur itu follow shot atau top shot. Kalau track itu draw shot. Track itu mungkin karena bunyi tek gitu kali ya, melakukan pukulan bawah. Cuman karena udah sering, kadang kita discuss sama player, terus kayak naturally just kayak keluar aja. Itu dia. Oke, kalau track itu follow draw shot, pull back juga bisa. Apalagi kalau bahasa komentator di Amerika tuh ngomongnya. Ada istilah kayak stun drawback shot. juga bisa. Iya, ada stun shot, ada cut shot. Itu dia. Kalau tipis cut shot. Ya, itu dia. Kalau ini juga lucu nih. Kalau kenapa nggak di pocket aja sih bolanya? Bener. Itu. Kenapa nggak di pocket aja sih bolanya? Kalau saya sekarang jadi tertawa. Kalau dulu ngerti pocket itu apa? Iya, pocket aja bolanya. Jadi banyak bahasa-bahasa yang memang bukan salah sih, tapi nggak sesuai aja. Nggak proper aja. Dengan bahasanya itu sendiri pocket. Jadi Kan KBBI kan nggak ada pocket. Iya, aku juga bingung. Tapi Pocket? karena terlahir dengan daerah yang seperti Pocket means kantongnya, kantong. Jadi kalau kantong mungkin lobang bahasa di bilangnya. So di pocket aja, di lobang aja. Jadi lucu ya. Mungkin bahasanya kalau sekarang kita bilang adalah bank shot. Kalau untuk Indonesianya dipantulkan. Iya, dipantulkan. Dipantulkan masuk tapi Iya. dipantulkan masuk. Bank shot. Not pocket. Pocket. Oke, teman-teman. Di pocket aja. Oke, ini Myanmar. biasanya kalau time out ini berapa menit? Kalau menurut pengalaman Aina di pertandingan SEA Games? Biasanya 5 atau enggak 6 menit. 5 atau 6 menit? 5 sampai 6 menit lah gitu. Itu Tergantung ada lag tertentu lagi. nggak? Setauku kalau kayak SEA Games itu nggak ada. Jadi setiap pemain bisa punya satu kesempatan untuk Satu sama time out? Iya.
Dan itu waktunya 5 atau sampai 6 menit? Jadi tergantung. Kadang kalau seandainya venue-nya, toiletnya jauh, mereka bakalan sesuaiin. Gitu. Sesuaiin ya? Tapi kalau normalnya pada umumnya kebanyakan 5 menit. Ya, 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 ya. So, what did you do when you asking for time out? Boleh tau nggak? Cerita dikit dong. Kalau aku biasanya bakalan ke toilet sih, buang air kecil, terus cuci muka, terus kayak refresh lagi. Biasanya kalau kita punya coach, kebetulan ada yang mendampingi, kita bakalan, kok aku begini ya, kok rasanya perform aku nggak keluar gitu. Terus mereka bakalan kayak remind, jadi kayak nge-remind kita, oh kamu harus gini ya gini. Fokus aja ke satu bola dulu, satu-satu. Tapi kalau biasanya kalau sendiri kita lebih kayak oke, cooling down dulu, relax dulu gitu. Jadi kayak mulai dari awal lagi gitu. Is it working for you? Yes. Always? Always. That's good. That's good. Ya, kita kembali ke game, kita lihat. Dan sepertinya dia melakukan break yang berbeda nih. Iya, ini udah mulai sedikit. 3 bola masuk. 3 bola masuk. But satu bolanya. for the next ball-nya ada nggak on sepertinya. Ya, karena tinggal 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3 masuk. Iya. Nah, kalau untuk rankingnya itu, mereka waktu pengalamannya Aina sendiri, mereka ada rules ball tertentu nggak pas ranking? Apakah 2 and 3 in wings or bebas? Setahu aku WPA bebas. WPA bebas ya? Cuma kalau untuk SEA Games ini aku nggak tahu kepastiannya gimana. Menurut pengalaman kamu? Waktu 2 kali SEA Games? Bebas aja? Depends on the referee? Iya, depends on the referee. Kayaknya sebenarnya jadi ada nggak ada teknis deh, pattern rec, istilah nggak ada pattern rec. Oke. Ya. Kayaknya ada sedikit. Layar monitor mereka. Ini Kambodia mati kayaknya. Ya. Itu kesenggol biasanya. Ya kan? Lagi nyari signal tuh. Oke, lanjut. Kita lanjut ke table. Bola 3. Apa yang akan dilakukan nih? Dengan kondisi bola seperti ini, Aina, menurut kamu? Safety ya? Safety seperti kayak ini. Behind the 7. Dibelah gitu ya. Kayaknya nggak berhasil ya? risky nih kalau untuk safety yang seperti ini. Kayaknya nggak berhasil ya kalau menurut saya ya. Kelihatan ini. Kalau seandainya pun dia nggak ketutup, masih bisa melakukan jump shoot di sini. Agak risky sih ya kalau melihat reaksi dari muka Ferry. Iya. Kayaknya sih on untuk potting ya. Iya. Kayaknya. Tapi Ferry-nya benar-benar harus melihat secara detail nih. Karena 5-nya sudah nggak perlu dipikirkan lagi ya kalau menurut saya, karena sudah di depan lubang tengah. Iya, paling kontrol keyboardnya aja, bawa ke keyboardnya ke daerah zona di belakang. Cuma ini agak tricky di bola 4. Apakah akan sedikit mase atau gimana? Ataukah dibantu bisa efek body gitu kan? bending shot atau kita lihat pemirsa apa yang akan dilakukan oleh seorang Ferry. Sangat baik sekali. Masuk rupanya. Ya. Lewat. Dan untuk bola selanjutnya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Ferry ini memang kalau menurut Aina pemain yang tough. Kategori cepat kayaknya. Kategori cepat. Ya. 1, 2, 3. Hanya 3 kali dia. Tapi di mana kalau seandainya layoutnya juga udah sejalan, layoutnya mudah, otomatis kita juga nggak perlu banyak berpikir karena udah sejalan kan. Tapi kalau let's say layoutnya agak cluster, ada problem, otomatis akan a bit slow down gitu. By the way, only kencengan. one time. One time stroke loh dia lakukan barusan. Iya.
It's very difficult to do that. He's good. Ya kan? One. Jadi long shot ini. Tapi harusnya no problem. No problem. Two. One. One. Last shot. One. Last stroke. Wow. Kita tunggu apakah berhasil masukkan bola 9. Sangat baik sekali. Iya, baik sekali. Sekarang skor menjadi 5, 6, 6. 6-1 kayaknya. 6-1 ya? Iya, 6-1. Monitor di sana sepertinya juga bermasalah. Iya. Ya, 4 apa 6 ya? 6 ya? Iya. 6-1. Oke. Kalau kita lihat skor 6-1. Cari 9 kayaknya. Cari 9 dengan alternate break. Alternate break. Ya, kalau lihat dari kondisi sekarang sangat menguntungkan Menguntungkan untuk sudah Ferry ya. Maksudnya untuk memenangkan match pertama ini. Karena Ferry juga sangat baik dalam melakukan break. Iya, breaknya juga cukup konsisten sejauh ini. Beda cerita kalau dia pakai winner break. Once Ferry ngelakuin kesalahan, mungkin dari Myanmar dia bisa recovery dan dia bisa break terus, break and run. Ya. It happens on the World Pool Championships ya. Banyak sekali pemain-pemain yang sudah leading, bahkan leadingnya sangat jauh, tiba-tiba karena satu kesalahan yang sangat fatal, lawannya bisa melakukan break and run 10 kali. Iya. Saya pernah lihat itu di kejuaraan tahun 2001 waktu Bustamante lawan Evren Reyes. Iya. Jadi Bustamante itu leading 9-1. 9-1. Race to 11. 11. Bustamante cuma melakukan kesalahan sekali. Selalu dari 92 dan 9 kali berturut-turut dan run out. Reyesnya. Iya. So he just watch Reyes play. Iya. Itu dia kalau di mana winner break. Winner break actually good. Tapi ya itu harus who is better. Who is better. So every loss on break there is advantage and benefit ya. So we have to be very careful when we are playing. Gitu dia. Benar banget. Don't miss your chance, don't miss a good opportunity, don't miss the open ball. Iya. Gitu. Menurut kamu gimana? Setuju banget itu. Oke, kita back in the game, skor 6-1. Sekarang baru saja Ferry melakukan break dan sangat baik sekali. Kita melihat apakah ada problem kalau melihat dari kondisi meja ini, Aina? Kayaknya open ya. Menurut kamu gimana, Aina? Sepertinya open ini. Cuman dia lagi memikirkan untuk bola selanjutnya. Ini 3-nya ya kalau nggak salah ya? Iya. 3 ya? Blur. Mungkin follow kali ya? Masih berpikir sih kan? si Ferry ya? Yang ini? 2 kan? Iya. Nah, ini 2, ini 3. Iya. Dengan posisi seperti ini ya, sangat berpikir sekali Ferry. Karena cuman available-nya tuh masuk lubang atas kiri ya, kalau dari kita lubang atas kiri. Lubang atas kiri. Sebenarnya kayaknya bawah juga bisa sih, cuman harus ekstra dalam posisi. Oh, ya bener. Safety. Oh, oke, safety. Oh, Play smart. Dia nggak maksain bola. ya. Kalau menurut kamu gimana, Ferry? Saya lihat beberapa kali dia ketika bola tidak menguntungkan posisinya for the next ball, dia akan melakukan safety. Menurut kamu gimana, Aina? Menurutku good way to win the game. Karena dengan kondisi skor yang sekarang, jangan sampai dia memberikan kesempatan ke lawannya. Iya. Oh, benar kan? kick shot yang kurang baik baru saja dilakukan oleh Jadi Muted istilahnya dengan ketika dia sudah skor leading, dia bakalan terus nekan lawannya gitu. Jadi nggak bakalan, kalau bisa kita jangan sampai memberikan kesempatan lah, jangan sampai kasih celah. Iya. Karena
bisa jadi bumerang untuk diri kita sendiri gitu. Itulah bedanya seorang pro dan bukan seorang pro. Karena kalau saya lihat seorang pro, dia akan selalu menganalisa seberapa besar kemungkinan bola ini, seberapa besar kemungkinan untuk passing cue ball, apakah lebih aman untuk disettle atau di fight. Betul nggak sih? Bener banget. Karena kalau seandainya pun dia paksa untuk fight, let's say he pot the ball, but angle-nya nggak bagus, akhirnya dia yang akan buang bola selanjutnya. Tapi kalau dia paksain untuk buat setelan yang bagus, mungkin dia bakalan miss bolanya. Gitu. Iya. Jadi mungkin istilahnya kayak mundur 1 langkah tapi maju untuk Maju untuk beberapa 10 langkah. Ya, ini adalah kalau saya ambil kesimpulan, ini adalah karakter dari seorang pemain ya. Ada karakter yang memang dia tidak mau 50-50, dia maunya lebih agresif, dimana dia bakalan always fight gitu, attack terus. Ya. Depends on the person actually ya, because who knows the customer sendiri, they only know, only him ya. Tapi ini juga bakalan ke-create dengan sendirinya kalau dia udah dimana jam terbang itu tadi. Betul. Ya, barusan follow 3 lanes sangat baik ya, dilakukan oleh saudara Ferry, dan sangat baik. Sekarang very good placement cue ball, kita lihat di bola 9. Hey! 7-1. Kalau kita lihat dari sini sih kayaknya Bang Ferry udah menguasai medannya banget ya. He's on fire actually. Ya, dan Myanmar udah nggak kayak uncomfortable gitu. Uncomfortable. Dan nggak bisa keluar. Betul, dari zona ketidaknyamanannya, karena yang seperti kamu bilang tadi, recovery shotnya dia nggak terjadi untuk recovery game dan pribadinya sendiri. Akhirnya sekarang dia agak mungkin ya dia kick shot nggak kena, placing cue ball salah, potting juga miss, jadi seperti itu. Even though dia sudah melakukan time out, inilah kadang-kadang yang perlu kita lihat ya, bahwa kalau player sedang pressure dan belum dapat gamenya, dia belum keluar permainannya, time out itu harus benar-benar dirilis loh, semua pain itu loh. Bener gak sih? Iya, bener banget. Jangan sampai masih ada yang keganjal. Iya, masih ada ketika kamu sudah time out, tapi back into the game kamu masih ada hal yang belum perlu dilepas nih. Istilahnya cepat move on. Kalau itu bahasa hubungan. Soalnya mungkin dari rek pertama kesalahannya, dimana itu harus menjadi poinnya dia. Terus dia jadi mungkin masih kebayang kan, kayak ada ganjelan, akan ke bawah terus sampai rek selanjutnya. So what did you do when you were under pressure? Boleh tahu nggak sih, selain kamu pipis tentunya ya ke kamar mandi, apa? Biasanya aku bakalan ketika back to table aku bakalan fokus ball by ball, jadi kayak satu bola. Jadi step by step. Ya, jadi benar-benar mulai kayak satu aja dulu, lihat satu-satu, selesain. Kayaknya jadi nggak maksain diri untuk ngelakuin semua hal. Jadi fokus potting bola dulu. Istilah ntar kalau belum bisa angle ya, belum bisa buat bagus, nggak apa-apa. Paling nggak kita bisa mikir cara selanjutnya, kita mau fight, kita mau attack apa kita mau defend gitu. Did you take your breath normally? Yes, I did. Inhale and exhale. Always. Pernapasan juga dilatih gitu. Did you scream? Scream? Release? Belum sih, belum pernah. Kalau saya, dulu ya, ketika bola ini kok nggak on di saya ya, kok nggak mau ya, saya akan time out dan saya akan scream biasanya. Scream. Maksudnya ya louder aja, cuman that's it gitu loh. Supaya ininya kan kadang pressure itu kan karena nafas nggak keluar dengan baik aja kan, inhale and exhale nggak bagus kan, kayak gitu. Ketika saya scream itu normal lagi nafas saya, biasa itu. Tapi masing-masing orang punya cara beda-beda. Gitu dia. Aku biasanya kalau udah nggak ketemu, aku bakalan pinch, nyubit diriku sendiri. Kita back into the game ya. Kita lihat bahwa ini sangat baik sekali untuk Mute Tet Hun. Dia berhasil melakukan
cue Break ball ya. placement yang Cukup baik. ya tidak risky ya. Kita lihat patnya ada di lubang tengah. Ini Oh ini ya, angle-nya. oke. Kalau diperhatiin dari rek pertama sampai sekarang penempatan bola putihnya nanggung-nanggung terus Betul, ya. betul. Dari Myanmar Dan- ini. Dan so risking Iya. menurut aku ya. Jadi kayaknya bakalan selalu ngelakuin top shot. Iya ya, betul, Top shot. like he did for the Ya, four ball ya. 3 ke 4-nya gitu. Tapi ya Nah ini udah recovery lah ya, kalau kita recovery bilang ya. udah cukup baik. Oh sangat baik Iya, sekali, sangat baik. sangat baik sekali. Tinggal 3 bola dan sebenarnya tidak ada masalah ya. So, it's very open ball. Ya, Ya. sepertinya sudah mulai Kayaknya kurang timbul atau percaya gimana diri ya? Kayaknya kurang. Harus Ya, dia akan melakukan- ambil 3 ban gitu Iya ya. 3 ban sepertinya. Dia nggak melakukan Nah 3 itu ban. tadi yang aku bilang dari tadi apa bola putihnya kayak nanggung terus. Oh iya. Itu lagi. Ya. Dan ini memang yang terjadi ketika kamu benar-benar ketika player tidak teliti dalam melakukan Iya, benar. ball to ballnya gitu Benar loh. banget. Jadi kayak dia nggak ngecek untuk gimana sih? 2 atau 3 bola ke depannya. Betul. Jadi dia untuk menyelesaikan rack by racknya itu kesulitan. Betul. Dan napasnya tuh benar-benar dites. Kalau seandainya dia berhasil di rack ini, mungkin untuk di rack selanjutnya bakalan ada kesalahan-kesalahan, Betul. dimana akan menguntungkan lawannya. Tuh. Ya, hampir saja. Itu tadi. Kita lihat baru saja 9 bola 9-nya itu hampir saja tidak Iya. masuk ya. Dan skor sekarang menjadi 7-2. Tapi biasanya kalau kayak gini bakalan bisa jadi titik awal juga. Kalau seandainya dimulai dapat lagi. Ya, ya. Dan itulah keuntungannya ketika orang leading ya dalam alternate break ya. Bener. Karena untuk yang ketinggalan mengejar sangat susah. Apalagi dengan alternate break ini. Sangat susah sekali. Cuman gitu. bisa berharap mungkin lawannya breaknya nggak jadi. Atau betul. Banyak miss. layoutnya iya. Cuman bisa melakukan kesalahan karena leadingnya udah terlalu jauh. Cukup jauh betul. ini. Betul sekali. Dan sekarang sepertinya Ferry yang akan melakukan break ya. Iya. Melihat dari 4 kali break yang dilakukan oleh Ferry dan itu semuanya perfect ya. Cukup konsisten. Ya. Dimana kontrol cue ball-nya, terus posisi bola satunya. Sangat baik sekali dan satunya itu selalu ada di Iya. lubang bawah sebelah kiri kalau dari kita ya. Iya. Kalau mungkin kita nggak tahu, ntar kita mungkin bakalan lihat untuk match-match selanjutnya. Mungkin all players will do this break. Karena satu di spot itu very easy to Iya. do the break right. Very Apalagi easy to cut do. break, soft Iya. break bahasanya lah kalau aku bilang soft break. Itu dia. Kalau 9 yang di spot, wow. Itu, Ya, itu bakalan. ya, ya almost difficult lah to do the same break with the Ya, different technique maybe. different technique ya. Kita lihat skor 7-2 leading untuk atlet Indonesia Ferry Sitari. Dan kita berharap karena kita dari Indonesia lah ya. Iya. Ferry bisa lanjut ke babak berikutnya. Iya, wing ball-nya. Dan kita lihat One ball-nya jadi lagi. Cue ball position always center. Good break. Wow. What a break. Ya. Jadi benar-benar konsentrasinya itu hanya di satunya saja dijaga ya. Sebenarnya kalau di sini kita fokus di ketika kita nge-break fokus di kena tebal tipisnya itu. Jadi kalau seandainya ketebalan, Aiming breaknya ya. iya.
Karena kalau tebel tipisnya itu bakal mempengaruhi bola satunya. Iya, iya. Dan itu harus dilatih. Harus dilatih. Supaya jadi memori muscle-nya juga udah tahu, oh powernya sekian nih, speed yang dibutuhkan seberapa. Titiknya ini. Iya. Oke. Butuh berapa lama kira-kira? Kalau menurut pengalaman Aina? Sebentar sih, kalau kayak mungkin untuk atlet-atlet pada umumnya nggak lama sih, harusnya One day? one day Gila? kelamaan kayaknya. Oh, Mungkin berapa? kayak 1-2 jam cukup. Oke. Iya. Tapi ya nge-break terus Iya, betul. sampai benar-benar nge-soul, kayak udah dapat konsistensinya. Oke. Wow. Good shot. 1, 2, 3, 4 rail. Ya, for real. That's Cukup quite bingung ya. amazing. Mungkin mikirnya bisa 1 ban gitu ya. 2 rails, enough. Iya. Okay. Nah, iris. Aduh. Apa yang terjadi, Aina? Apain aku? I have no clue. Ini bola 4 ya? Iya. Ini 4 apa 5? Ini 4 mana? Ini. Iya, kayaknya yang ini. Ini kan? Bener. Mungkin dia mau melakukan 1, 2, Oh, untuk 3 iya. rails ya. Kayaknya ke stun deh. Jadinya jam stroke-nya. Sangat disayangkan kita lihat Ferry untuk dalam melakukan placement cue ball dari bola 3 ke 4. Iya, bener. So apa yang terjadi menurut kamu? Kalau dilihat dari sini ya, mungkin ada kecerobohan. Nah, itu biasanya sering banget sih terjadi di mana kita udah unggul jauh, kita kadang mulai skip. Ada yang harusnya tetap kita lakuin, tapi kita mulai skip gitu. Akhirnya jadi ceroboh, jadi fatal. Itu kalau bahasa di pesawat adalah loosen your seat belt. Loosen your seat belt. Iya. Bukan tight your seat belt. Dan ini mestinya tidak terjadi ya. Mestinya nggak kalau terjadi. menurut saya, karena apa? Dari 9 frame yang sekarang skor 7-2 itu, Ferry melakukan sangat baik sekali ball to ballnya. Dimana dia juga tight banget, dia nggak mau memberikan kesempatan. Iya, hungernya yang kamu bilang Iya. tadi itu tidak terjadi di game ke-10 kita lihat barusan. Bener banget. Kamu pernah melakukan shot yang amazing nggak, tapi abis itu miss? Sering banget. Ya, Itu masih Indonesia. sering ya. Tit Indonesia. Iya. Most of us, especially Indonesia. Tapi kebanyakan di luar juga ada beberapa. Ada beberapa? Some did. Ya, beberapa juga masih ngelakuin. Karena mungkin setelah kita ngelakuin good tough shot, jantung kita masih pompa gitu, masih kayak. Tapi kita udah terlalu cepat untuk kita nggak sempet take time. Untuk eksekusi for next ball Iya. ya. Oke, kita lihat sekarang menjadi keuntungan untuk pemain Myanmar ya, atlet Myanmar. Apakah berhasil dalam melakukan potting the 9 ball? Ya, sangat baik sekali. Skor sekarang menjadi 7-3. Dan 7-3. ini Selanjutnya breaknya adalah break breaknya atlet Myanmar. Myanmar. So, oke. Bicara tentang melakukan tough shot. Dan kebanyakan orang Indonesia itu kalau habis melakukan tough shot, including me, sometimes, not always. Mungkin saya cuma sekali ketika melakukan shot saya miss, tapi selanjutnya saya bermain bagus sekali. Tapi kalau yang barusan kita lihat, ini semestinya tidak terjadi oleh saudara Ferry. Iya. Nah, menurut kamu gimana? Itu tadi ya, mungkin karena merasa sudah unggul. Jadi ada kecerobohan, mulai ada kalau di biliar kita punya kayak pre-shot rutin atau kita harus cek angle-nya. Nah, ada yang ke-skip. Jadi terjadilah kesalahan ini. Oke. Ada suatu hal yang hilang berarti dalam permainan Ferry barusan. Iya, ada yang di-skip. Mungkin dia nggak cek lagi angle-nya
apa oke lah mau begini aja, tapi ketika dia ngelakuin terlalu Beda. cepat, iya. Dan habis setelah itu walaupun dia masih bisa ngelihat bola empatnya, tapi ada sedikit kesalahan di mana kita lihat stroke-nya agak sedikit nge-jam. Jam itu apa ya? Kayak, I see. Not in the good stroke, not ya, in jadi his stroke. jadi nggak smooth gitu, kayak memaksakan lah. Yes. He's out of his stroke bahasanya ya, berarti kan. Yang mestinya dia lepas jadi dia genggam. Iya, yang harusnya smooth, luas, ditangkep sama dia betul. gitu. Dan ini mereka ini referee ini pakai magic rack ya atau gimana sih? Enggak. Pakai magic rack. Kalau dia nggak pakai magic rack, biasanya lebih sulit untuk melakukan break ini. Karena kalau udah one ball on the spot dengan magic rack itu breaknya sangat mudah. Sangat mudah ya. Wing ballnya udah pasti jadi. Karena bolanya itu rapat ya. Rapat banget ya. Tapi kalau dia pakai wooden rack itu agak sulit. Agak sulit ya. Karena presisi dari letaknya juga susah, presisi dari kerapatan juga susah ya. Ya. Jadi cuman cut break biasanya kalau udah wooden rack gak bakalan perfect. Gak bakalan jadi. Gak bakalan jadi. Oke. Most player they will break as hard as they can. Kita lihat apakah Mio Tae-tun berhasil melakukan dalam cut break tersebut dan one in dari position. Sini dia udah ketemu nih. Ya. Udah dapet powernya seberapa, kontrolnya gimana. Kita lihat berapa bola masuk satu ya? Satu bola masuk ya. wing ball. Satu, duanya 1, 3, 4, 5, 6. Duanya masuk ya? 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Iya, berarti ini PR-nya cuma 1/3. 1/3 ya? Iya, 1/3. So menurut kamu 1/3 ini dari posisi seperti ini, dia akan melakukan placing di sebelah mana, Aina? Mungkin agak di stand draw sedikit ya. Apa cue ball-nya balik ke center lagi kayaknya ini. Oh, oke. Iya, 1, 3, 4 aja. Sisanya udah kalau lihat dari ini ya layout bolanya. Oh. Dia memaksa untuk ke rel panjang. Iya. I think this is not on ya. Iya. Agak risky nih. Ya. Karena kalau seandainya dia mau taruh bola putih di situ, angle 3 ke 4-nya PR lagi sebenarnya. Yeah, because it's straight. It's gotta be straight, kan? Kecuali dia bisa melakukan draw shot yang baik, mungkin. Kita lihat apakah berhasil melakukan kick shot. Kayaknya masih sedikit. Ya, for kick shot actually. My. Ya. Dan leading score 7-3 ini sekarang kesempatannya Ferry. So apa yang harus dilakukan Ferry, Aina? Ya, kalau dari sini ya jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Karena jangan sampai memberikan kesempatan lagi lah ke lawan. Ya, kita lihat bola sudah sangat terbuka. Tinggal 5 bola tersisa ya. Tapi angle-nya agak nanggung. 4, 5, 7, 5. Sangat baik sekali kalau tinggal 6 tadi barusan 4, 5, 6, 7, 8, 9 berarti 5. Tinggal 5 bola tersisa. Pemirsa. Dan sekarang dia berbeda. Iya. Dia melakukan helicopter view. Overlay. Apa itu? Helicopter view itu jadi melihat meja itu gimana sih? Nah, benar banget. Karena itu kalau tadi sebelumnya enggak dia. Iya. Enggak. Dia mulai cek. Atau layout view. Iya. Bahasanya. Nih sekarang dia berhati-hati sekali kan? Beda kan? Setelah melakukan kesalahan. Setelah melakukan kesalahan yang sangat fatal. That's good. Bagus. Kita lihat. Oke, good control. Ya, good control. Follow 2 ban mungkin ya? Iya, 2 ban. Ya. In the same pocket, maybe.
Yep, same pocket. Sangat baik sekali. Baik, cukup. Sangat baik sekali. Kita lihat positif bro 789 two cushion follow. Mungkin ya maybe 1 atau 2 ban. Kita lihat ya. Iya. 1 atau 2 ban. Kita lihat. Oh, oke. 1 ban. That's good. Placement yang sangat baik di bola 8 dan akan sangat sempurna sepertinya untuk melakukan Posisi. cue ball placementnya di bola 9. Perfect place. Kita lihat. Sangat baik sekali teman-teman. Sekarang skor menjadi 8-3. Last one ya. Hill for Ferry. Dan kalau kita lihat baru saja dilakukan pemain Muted Tune ini sudah back into the game ya. Cuman kok Itu tadi kesalahan yang sama masih ya. dengan kontrol keyboardnya itu tadi loh. Apa yang membuat menurut Aina apa yang membuat seorang atlet itu menjadi profesional dan stabil mainnya? Apa? Faktor apa sih? Kalau boleh sharing sedikit. Konsistensi Konsistensi maksudnya dalam hal apa? dalam melakukan sehari-harinya dia, seperti kayak contoh tadi pre-shot rutinnya bagaimana, terus dia mau ngecek hal itu harus dilakukan. Maksudnya jadi nggak ada males ya, kayak kita nggak boleh skip sebenarnya. Once kita skip itu yang susah, kita nggak bakalan konsistensi, bakalan terjadilah kesalahan-kesalahan kecil. Jadi pasti aja performanya nggak bakalan bagus gitu, karena banyak hal yang kita suka ya nggak apa-apa gini aja, udah langsung aja, karena kelihatan bolanya mudah nih, lewatnya gampang, ya udah langsung salah miss gitu. Okay. How many hours did you practice? Berapa lama? Kalau sekarang sih bisa sampai 6 jam. 6 jam. Mungkin kalau dapat bisa sampai 8 jam sehari. Itu udah sama sparring ya, udah sama self practice terus sparring gitu. 8 jam? Ya. Oke. So, dan seorang atlet untuk menjadi pro itu harus jaga badan, istirahat, kondisi stamina nggak sih menurut kamu? Penting banget sih sebenarnya, karena kita mental game kan, terus butuh konsentrasi yang cukup tinggi. Gimana kalau kita nggak jaga badan kita sendiri, ya mau perform yang baik akan susah sebenarnya. Maksudnya bisa, tapi nggak bakalan. Maksudnya nggak bakalan. In your pick game, you will not in your pick game. Iya benar. Dan sebenarnya juga susah sih dalam kita mau pertandingan, seandainya kita punya kemampuan 100%, belum tentu pada saat pertandingan 100% itu keluar. Pasti mungkin keluarnya 70. Tapi paling nggak kita tahu diri kita sendiri apa yang kita harus lakuin gitu. Dimana kita nggak melakukan kekonyolan gitu. Ya. Thank you for your sharing. Sekarang kita back to the game, skor 8-3 dan baru saja dilakukan break oleh saudara Ferry dan sangat baik sekali pastinya karena 2 bola masuk dan satunya selalu di dekat lubang Mengarah bawah. ke lubang. Ya. Kita lihat apakah akan menjadi sangat baik dan sempurna dalam melakukan. I think it's a good track to end the game. Very good. Placement cue ball kita lihat. Kalau menurut kamu di layout bola yang sekarang kita lagi tonton ini sebenarnya tidak ada masalah ya? Paling 3 ke 4-nya doang sih. 3 ke 4-nya ya? Wow. Dia melakukan placement yang sangat sederhana dan menurut aku juga itu keputusan yang sangat baik ya. Agak nanggung sebenarnya ini. Agak nanggung ya? Iya. Tapi kalau lihat sih posisi 4-nya juga agak lumayan ya cukup 6
Itu 6. Oh, itu 7 di belakang. Belakang 7. Oke. Oh, berarti udah. Udah cukup lah ya. Cukup. Baik ya. Tinggal 4 bola tersisa yaitu 6, 7, 8, 9 dan semuanya sangat dan terbuka, tidak ada masalah untuk Ferry. Oh. Almost. Karena itu tadi dia nggak ngecek. Almost. Dan ini kesempatan yang tidak boleh dibuang loh. Iya. Di frame terakhir ini buat dia ya, kalau ini menang kan dia akan masuk ke babak 16 besar. Mungkin sedikit tegang kali ya. Ya, karena eager adrenalin untuk menang itu sometimes. Apalagi ini match pertama, jadi ya, rasanya. Aduh, kita juga dak-dikduk. Dia mengambil jeda waktu untuk lihat layoutnya he take seperti his apa, untuk mengatur napas, untuk mengatur semua tubuh, jiwa dan raga untuk siap melakukan pukulan bola 8-nya untuk ke 9-nya. Kita lihat sangat berkonsentrasi sekali. Sangat baik sekali, baru saja dilakukan follow shot. Apa nama itu? Follow shot nggak sih? Kalau itu Like apa? Snapshot? Stand follow. Stand follow? Iya. Oke. Satu ban. Dan kita lihat. Oke. Wow, pukulan yang Congrats. sangat sempurna untuk atlet Indonesia. Ferry Sardinat memenangkan playoff ya untuk Ya, masuk ke 16 besar. So, ini skor menjadi 9-3. Kalau menurut kamu nih, yang baru saja dilakukan Ferry adalah sesuatu yang baik ya. Kalau aku bilang adalah recovery game-nya dia. Setelah dia melakukan kesalahan di skor 7-2 tadi, dia kayak cepet nih. Oh, dia tahu dia kenapa salahnya. Oke. Pertandingan yang pertama baru saja main single C9 ball. Itu dia. Dan kita nanti ada pertandingan berikutnya jam 6. Jam 6. So, kita akan closing. Selamat untuk atlet Indonesia. Iya, Aina selamat. tentunya berhasil masuk ke 16 besar dan selamat berjuang juga untuk atlet selanjutnya yang akan bertanding Iya. di jam 6 sore. 6 sore. Kita berharap mereka akan memberikan performa yang terbaik ya. Iya. Oke, saya Christian BT Samosir dan teman saya yang cantik ini Aina Silviana, undur diri. Kita iya. akan ketemu lagi jam 6 sore. Oke, salam biliar Indonesia.